kesehatan berupa lahir batin. Semoga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada halangan apapun. Dua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mohon maaf Bapak Ibu, kami menghadirkan panjenengan semuanya dalam rangka yaitu desiminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif dengan sekolah sebagai tugas kami dari program guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan desiminasi budaya positif dengan sekolah, perlu kami sampaikan bahwasanya acara setelah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu nanti penyampaian materi. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Wida Mustafa selaku CGP Angkatan 9 dan juga Ibu Siti Malika sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Maluku. Marilah kegiatan pagi hari ini kita buka dengan baca kitab Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Bapak semuanya, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Malika, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu Guru, pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu di sini dalam program desiminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak atas kerawan panjenengan. Semoga kerawan panjenengan ini membawa kebaikan bagi SDN Sahan ke depannya. Dan juga tidak lupa kami sampaikan di sini bahwa selama desiminasi ini nanti saya harap Bapak Ibu aktif dalam acara ini sehingga bisa mencurahkan pemikirannya, bisa memberikan masukannya sehingga desiminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan semacam keyakinan sekolah keyakinan sekolah sehingga kita bisa memajukan SDN Sahan ini ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Malika. Dan selanjutnya yaitu penyampaian desiminasi berkaitan dengan budaya positif dengan sekolah. Langsung saja ya, saya nanti wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semuanya. Alhamdulillah Pak Sudara ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya bersama dengan kami. Kita berdiskusi bersama berkaitan dengan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Tema kita pada pagi hari ini yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif dengan sekolah. Fasilitator PGP Kabupaten Maluku yaitu Bu Setian Widiase, kemudian Bu Indah Selekti sebagai pendamping praktek PGP Kabupaten Maluku, dan Ibu Siti Malika selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Maluku, dan saya sendiri Wida Mustafa CGP Angkatan 9 Kabupaten Maluku. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa membacakan kesepakatan kita pada hari ini. Siapa perwakilan? Bisa, Bapak silakan. Ya, silakan Bu. Kesepakatan kelas kita pagi ini yaitu yang pertama, kegiatan ini kita laksanakan dengan sersan, yaitu serius namun santai. Yang kedua, boleh makan dan minum. Tiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Empat, semuanya diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, diperbolehkan untuk menanggapi persoalan yang ada. 6, selesai tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu tempat bersih kembali seperti semula. Iya, terima kasih Bu Pur. Jadi ini Bapak Ibu semuanya yang kita kesepakati kelas kita pada pagi ini. Ini ada hal yang kurang? Cukup?
Ya, kalau ada yang kurang kita tambahkan. Ya. Mungkin yang belum ada ini. Nomor 2 ini. Iya, proses ya. Terima kasih Bapak semuanya, kita sudah memberikan kesepakatan ini. Jadi selesai tepat waktu nanti akan tepat waktu insya Allah. Selanjutnya, ini ada sebuah pertanyaan tematik, setuju atau tidak? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu ini setuju tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Oke, ya. Setuju ya? Ya. Oke. Yang pemahaman kita yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita lihat step berikutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan hal ini? Pertanyaan kedua. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Kita tidak memberatkan anak. Memberatkan anak ya? Ya, setuju. Jadi hal positif seperti membaca, ya, berliterasi, dan juga membersihkan halaman sekolah ketika anak melakukan pelanggaran itu adalah bisa meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sudah memahami seperti apa membangun budaya positif bisa melalui 3 pertanyaan materi ini. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu adalah sebuah bentuk hal yang positif, sebuah bentuk budaya yang positif di lingkungan sekolah. Karena disiplin ini nanti akan memunculkan sebuah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang umum yang baik untuk anak-anak dan juga untuk lingkungan sekolah. Selanjutnya, oh iya, saya tak ambil kertas ya untuk semuanya. Sebentar ya. Ini saya kasih ini. Itu sih apa boleh? Bapak itu bawa pensil, bawa ini, bawa ya. Ini dengan tulis apa yang itu menjadi suatu hal yang apa ya? Baik untuk ibu semua, bapak ibu semuanya. Ya, silakan ditulis ya. Silakan ditulis dulu. Nah, silakan ditulis dulu. Yang itu menjadi suatu hal yang apa ya? Rahasia. Suatu hal yang rahasia. Itu ditulis. Rahasia atau suatu hal yang dianggap Bapak Ibu itu penting. Silakan ditulis. Satu kata aja nggak apa-apa. Bebas. Lingkungan sekolah bisa, keluarga bisa, teman bisa, apapun itu boleh. Silakan. Silakan. Kita mohon disiplin positif dan dibacakan yang besar. Sudah, kalau sudah itu digenggam tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan ya sudah ya. Sudah, yang lain belum. Sekarang Bu Helena berada dengan Bu Kubur, Bu Indah dengan Bu J, dan Bu Helena dengan Bu kembali dengan Bu silakan berhadapan. Yang satu yang sebelah kiri, yang Bapak Ibu yang ada di kiri itu tolong untuk hasilnya dimasukkan dulu di saku. Nanti satu. Oh, ditaruh di bawah apa? Di bawah buku aja. Digenggam. Nah, sekarang begini Bapak semuanya. Kalau misalkan Berlina
Bukur menggenggam ya, yang sebelah kanan menggenggam. Enggak. Bu Herlina mau membuka apa yang di genggaman. Coba berarti dibuka. Itu rahasia loh, Bu. Semuanya coba diuji. Ini Bu membuka punya diuji. Nah ya. Enggak, satu aja. Nah, itu. Apa? Enggak, seperti saya. Jangan sampai teman Bapak Ibu bisa membuka itu. Coba gitu ya. Jangan sampai mengambilnya. Ya silakan dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Karena juga tak apa. Karena itu rahasia. Atau boleh dirayu. Biar dibuka. Atau boleh dirayu biar dibuka. Sebaliknya. Nah, sebaliknya. Dibuka. Silakan dibuka, itu rahasia Bapak Ibu. Dibuka semuanya boleh enggak? Sudah cukup. Ibu semuanya. Ini yang saya katakan tadi. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil terserah benda dan atas sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepala. Teman B akan mencoba dan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Itu kan rahasia bagi semua. Pastinya ketika ada teman kita yang mau membuka itu, pasti kita tidak membukanya. Pasti kita sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Itu ada hal yang positif. Kalau kita mau mengubah sebuah sekolah kita harus punya komitmen terhadap diri kita semuanya. Bahwasanya ini adalah hal yang terbaik. Kita berjuang bersama-sama untuk membangun sebuah perubahan paradigma, yaitu budaya positif. Itu titik benang merahnya di situ. Jadi kita itu ketika sudah punya angan-angan, punya cita-cita, itu harus kuat tenaga bagaimana hal ini bisa kita lakukan dan kita dulukan seperti itu. Itu kiranya seperti itu. Selanjutnya, pada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ilusi kontrol. Jadi ilusi itu sebuah angan-angan. Jadi dalam budaya positif sekolah itu, guru memiliki angan-angan. Guru itu memiliki angan-angan untuk mengontrol muridnya. Benarkah ini? Nah, guru itu punya angan-angan untuk bagaimana ya anak saya seperti ini bisa disiplin, bagaimana anak saya bisa bertanggung jawab, bagaimana anak saya memiliki karakter dan sebagainya. Itu ilusi adalah sebuah angan-angan guru untuk bisa mengontrol muridnya. Itu teori berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kita juga punya angan-angan bahasanya mengkritik seseorang, mengkritik anak, membuat merasa bersalah. Kamu tadi telah berbuat, yaitu membuli temanmu. Apakah kamu tidak bersalah? Apakah kamu tidak melanggar aturan sekolah? Nah, hal seperti itu bisa meningkatkan ketika kita ada tendensi, ayo kita perbaiki kesalahannya, ayo kita tinggalkan kesalahan, ayo kita berbuat lebih baik lagi itu. Jika kemudian ini hanya membuat merasa bersalah saja bagi seorang, maka ini tidak akan bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Ilusi yang ketiga adalah angan-angan kita bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ya, semua apa yang kita lakukan, budaya yang baik, yang efektif dan bermanfaat itu pasti akan tercapai. Ya, angan-angan seorang guru seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita sebagai guru, orang yang dewasa dan anak ada memiliki jiwa yang dinamis, selalu berkembang dan berubah, pasti kita ada hal yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Angan-angan kita sebagai seorang guru. Lanjutnya, di dalam teori ada dua teori. Yang pertama teori stimulus respon, yang kedua tadi yang kita lakukan adalah teori kontrol atau pilihan.
Di dalam teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah bahwasanya teman kita, anak didik kita itu agar sama dengan kita. Nah, seperti itu kalau teori stimulus respon. Akan tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita menyamakan pandangan saya, pandangan Bapak Ibu semuanya sama dengan saya, tidak. Tapi bagaimana kita melihat pandangan orang lain tentang dunia. Silahkan berbeda-beda. Yang penting tadi adalah memiliki budaya positif. Itu teori kontrolnya. Terus kemudian yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam stimulus respon, teori stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, kalau buruk berarti salah dalam teori respon. Tapi tidak demikian dengan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak berlaku kurang baik, anak menangis, anak terlambat, anak tidak disiplin. Itu ada tujuannya, ada hal yang dibalik semua itu. Nah, kemudian dalam teori kontrol ini ada apa dengan anak yang menangis, ada apa dengan anak yang terlambat, ada apa anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang perlu kita cari. Tapi dalam teori stimulus respon itu adalah sesuatu yang buruk dan itu bisa salahkan seperti itu. Kemudian dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya tadi Bapak semuanya, ketika Bapak Ibu memiliki rahasia, ya, orang lain tidak akan bisa membuka ini. Kenapa demikian? Ya karena Bapak Ibu punya yaitu kontrol terhadap dirinya sendiri. Saya ingin sukses, ya, saya harus berusaha. Saya ingin bisa membangun karakter anak saya, jadi saya harus juga berusaha bagaimana karakter pada diri saya juga terbangun sehingga bisa diterima oleh anak-anak semuanya. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Teori stimulus respon mengatakan bahwa ketika paksaan ada, ketika gagal, ya, paksaan gagal, maka ada saat bujukan. Ketika bujukan gagal, maka ada suatu paksaan. Ketika bujukan dirayu nggak bisa, ya, kemudian apapun nggak bisa, gagal, ya kita paksa seperti itu. Itu dalam stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi bersama-sama. Itu di dalam teori kontrol. Tidak mungkin kemudian persoalan yang kita hadapi di sekolah ini kita paksakan, ya, karena gagal dengan kegiatan ini, kegiatan itu, dengan cara ini, cara itu gagal, kita paksakan, tidak seperti itu. Tapi dalam teori kontrol adalah kolaborasi. Oh, berarti kita perlu kolaborasi dengan bapak ibu yang lainnya, dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat untuk memajukan anak didik kita. Itu adalah teori kontrol. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, stimulus respon itu adalah menang kalah. Kalau nggak menang berarti kalah, kalau nggak kalah berarti menang. Itu stimulus respon. Akan tetapi di dalam teori kontrol atau pilihan ini model berpikirnya adalah menang, menang dan menang. Seperti itu. Ini adalah bagaimana kita di dalam pembelajaran atau di dalam manage sekolah yang kita pakai adalah teori kontrol ini. Ya, saat ini yang kita lakukan adalah teori kontrol. Mengapa demikian? Karena sekarang sudah tidak seperti zaman yang dahulu. Ya, ini adalah stimulus respon teori-teori yang lama, sedangkan teori kontrol itu adalah teori-teori yang sekarang yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang maju. Selanjutnya, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin positif, ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sudah jelas, ya, kita pahami bersama bahwasanya yang bisa mengontrol kita, ya diri kita sendiri. Yang bisa mengajak kita kebaikan, ya diri kita. Kita berusaha untuk memajukan atau kita sebut sebagai motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Makna disiplin, ya,
Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di dalam teori ini ya, mengatakan bahasanya disiplin, makna disiplin itu yaitu tergerak dari dalam diri kita. Tujuan mulia harus hadir pada diri kita, tidak mungkin hadir dari orang lain. Kalau sudah diri kita itu tergerak untuk ya, mencapai tujuan yang mulia, maka kemudian nilai-nilai itu yang kita hargai. Ya, kita akan menghargai diri kita dengan cara kita yaitu mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, seperti yang saya tadi bahasanya anak terlambat, anak kurang disiplin, anak kurang tanggung jawab, pasti semua ada tujuannya. Nah, ini berkaitan dengan teori motivasi. Nah, dalam teori motivasi ada satu yaitu menghindari hukuman. Ya. Jika anak rajin, satu bisa juga untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga bisa juga untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi endingnya dari teori motivasi ini, ya, dari semua perilaku yang tujuan itu adalah membangun sebuah keyakinan kelas, membangun sebuah keyakinan kelas. Itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak lagi dilarang ramai di kelas, tapi dapat dituliskan dengan belajar dengan baik. Guru dan murid belajar dengan baik. Itu keyakinan kelas. Tidak lagi dilarang ramai di kelas. Tidak lagi dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Tetapi mari guru dan murid untuk menjaga kebersihan. Itu adalah sebuah keyakinan kelas seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru itu tadi. Bagaimana posisi guru itu? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum dan membuat rasa bersalah ini adalah untuk menghindari hukuman. Ya. Penghukum ini adalah posisi kontrol yang terburuk bagi seorang guru. Membuat rasa bersalah itu juga suatu yang kurang tepat sebagai guru. Nah, teman ini lebih baik sebagai teman, sebagai pemantau. Seperti itu. Yang lebih baik lagi adalah manajer. Ya, manajer. Jika ada misalkan ada anak terlambat, kenapa terlambat? Ya. Anak pasti punya alasan. Terus kemudian, ayo besok kita lebih tepat waktu karena kamu akan menjadi orang sukses ketika kamu tepat waktu. Seperti itu. Ya, jadi 5 posisi kontrol yang terbaik yang dilakukan guru adalah seorang manajer. Tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, teman boleh, pemantau juga boleh, manajer lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut kemudian ada sertifikat restitusi. Sertifikat restitusi ini adalah ketika ada anak melakukan pelanggaran sekolah atau kurang baik di dalam sekolah, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas anak, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas anak itu misalkan kamu kenapa tadi berbuat misalkan bertengkar dengan teman kamu, kemudian kenapa kamu lakukan, ya, kenapa kamu lakukan, terus kemudian bagaimana keyakinan kelas, ya, seperti itu ada sertifikat restitusi. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi pada dasarnya orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sehingga ya, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah 1, bertahan hidup, survive, penguasaan, ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini yang hendaknya kita berikan pada anak-anak kita dalam proses belajar.
Ketika semua sudah tercapai, maka kemudian kita semuanya dapat membangun sebuah keyakinan kelas yang terbaik untuk anak didik. Itu kaitannya dengan disiplin positif. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu, nanti kita sambung kembali. Terima kasih, akan kami lanjutkan materinya. Kalau tadi sudah disiplin positif, selanjutnya kita melanjutkan apakah makna disiplin. Jadi apa artinya disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia lakukan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi selama ini kita kalau mendengar disiplin itu kita akan merasa gimana gitu. Itu kalau tidak keluar dari diri kita sendiri, dari kesadaran sendiri. Tapi kalau sudah keluar dari kesadaran diri, insya Allah disiplin ini akan menjadi sesuatu yang bagus. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan utama yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut teori Dr. William Glasser pada teori kontrol yang diciptakan bukunya dia pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini itu akan terbangun dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang tren-trennya, ya. Profil pelajar Pancasila. Di mana nilai-nilai tersebut yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk eksplorasi konsep berdasarkan yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta institusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apakah saya tidak melakukan apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu motivasi eksternal. Motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Untuk motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu menjadi tujuan disiplin positif atau termasuk juga motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi gini, apabila kita melakukan sesuatu, terus kita itu merasa itu perintah orang lain
Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil dari teorinya Gajah Dewantara di sini. Jadi merdeka itu yaitu apabila kita melakukan sesuatu itu dari kesadaran sendiri, maksudnya seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau tadi sudah dikatakan untuk pematik tadi, mungkin jawabannya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, jadi penghargaan itu malah selain gimana ya? Kalau selama ini kita berpikir penghargaan itu mendorong, memotivasi seperti itu ya. Sebenarnya penghargaan itu tidak selamanya bagus. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi orang itu melakukan saya harus ini, ya saya mendapat penghargaan seperti itu. Jadi dia merasa ketergantungan. Pengaruhnya mempunyai jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, nah itu tadi. Jadi dia tidak secara sadar sendiri, tapi dia ingin mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas karena dia diberikannya penghargaan berarti akhirnya menurunkan kualitas juga. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik seperti itu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini ada beberapa bentuk dalam memberikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama beri pengakuan secara khusus. Jadi pengakuan secara khusus itu juga termasuk dalam apresiasi penghargaan juga. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kita kepada murid kepada orang lain bisa seperti ini. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembukaannya kita berkata, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali terhadap situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu misalnya pengakuan atau apresiasi. Selanjutnya misalnya seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kalau bukannya apa, saya menghargai nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu dan situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya seperti ini juga. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalnya pada saat kita berjalan ada anak-anak membuang sampah, terus dengan kesadaran dia mengambil itu terus dibuang ke tempat sampah. Kita ucapkan seperti ini. Terima kasih, itu mungkin kata pembukanya. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Situasinya apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sekarang coba ini kita jawab, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Misalnya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Jawabannya betul apa salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Kita lihat nanti betul atau salah, hukuman atau konsekuensi. Ini mencatat 100 kali, itu mungkin terlalu memberatkan, jadi juga termasuk hukuman karena dia mesti mengeluh. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman juga. Murid diminta untuk pusat 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman betul. Menggantikan kertas tugas teman yang tadi dicoret konsekuensi, tadi jawabannya konsekuensi ya, betul. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi betul karena itu sebagai bentuk tanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, jadi nyeker karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu konsekuensi bukan hukuman. Karena apa? Di sini kan terlambatnya sudah cukup lama 10 menit, padahal hukumannya cuma 2 kali. Itu mungkin pertimbangannya seperti itu. Jadi itu konsekuensinya bukan hukuman. Lanjut, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Sesuatu hukuman itu yang gimana sih? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu menyiksa anak, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pasti anak itu akan teringat, saya pernah dihukum lari 100 kali, itu sangat menyakitkan. Baik sakit fisik maupun sakit hati, kan lelah juga, hatinya juga sakit. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau dia konsekuensi, kalau dia merasa itu sudah konsekuensinya, dia dalam waktu pendek sudah akan hilang rasa sakitnya. Karena dia merasa, oh ya kan aku salah. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia sadar disiplin itu sangat penting. Disiplin itu akan membawa dia menjadi orang yang sukses seperti itu. Hukuman akan menjadi suatu paksaan. Dia akan merasa dipaksa dengan hukuman itu. Tapi dengan konsekuensi berbeda. Itu akan menjadi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya untuk hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia akan merasa sakit, dia juga menyakiti sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misalnya ada anak yang awal-awal di pondok seperti itu atau awal di sekolah beradaptasi dengan teman seperti itu, dia akan mungkin kalau adaptasinya sulit akan merasa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau dia sudah bisa menyelesaikan diri, dia akan lebih bisa. Konsep diri yang buruk itu untuk hukuman. Hukuman itu konsep yang buruk. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, menjadikan anak menjadi tidak jujur. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi tadi sudah disinggung sedikit di depan. Restitusi ada 3 hal lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau identitas gagal itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid
harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghargai, menghormati peraturan itu termasuk hal yang netral. Jadi ada negatif, ada netral. Kita lihat yang positif, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan suatu murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak akan berpikir apa yang saya yakini kemarin ya di keyakinan kelas gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini ya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang. Jadi ini akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi anak itu sadar dengan dari dalam atau secara instinktif. 9 ciri restitusi. Jadi restitusi itu mempunyai 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu akan belajar dari kesalahan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi selama ini menurut teori paling baik itu adalah restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membuat karakter siswa. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa. Eksplorasi konsep atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi gini, dari peraturan kelas, mulai dari tengah dulu, nanti menjadi ke atas keluar. Peraturan kelas dari peraturan kelas yang kita gunakan selama ini, kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita ke kelas kita masing-masing, dari peraturan kelas yang sudah ada itu kita buat keyakinan kelas. Jadi kita bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, kita sepakat bersama anak-anak. Selanjutnya dari keyakinan kelas ini kita akan menjadikan lingkungan yang positif. Jadi sekolah kita akan mempunyai lingkungan yang positif, anak-anak merasa nyaman di sekolah. Selanjutnya dari lingkungan yang positif ini maka terciptalah budaya positif. Insya Allah dengan peraturan kelas yang dibuat menjadi keyakinan kelas, prosesnya akhir akan menjadi budaya positif di sekolah. Peraturan keyakinan kelas kita akan berusaha. Ini nanti ada sertifikatnya ke anunya ya. Oke. Peraturan maaf selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya seperti itu. Kita buat keyakinan kelasnya apa kira-kira? Tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang lain? Nanti kita lihat jawabannya mana yang paling betul gitu. Kalau jawab ya saya
mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya nanti? Dilarang mengganggu orang lain atau mengganggu teman. Ya, menghargai, menghormati. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai gitu. Apa? Peraturan mungkin. Enggak, kita nanti kita dari peraturan kita berkeyakinan keras. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Bergantian atau menunggu giliran. Ini misalnya pada saat Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Menghargai tidak menabrak teman. Kita lihat. Keyakinan kita seperti ini. Selalu kembalikan ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir setelah kapasitas sebelum pelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menggiliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor, keselamatan dan eksplorasi konsep dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang paling penting itu dibagi menjadi 4 ini. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima atau tolongan, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu ini menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Identitas gagal itu ada menghukum dan membuat rasa bersalah. Menghindari hukuman, misalnya menggade, menunjuk-nunjuk, menyakiti, membuli ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Memberontak, menyalahkan orang lain, itu misalnya menghukum, membuat rasa bersalah, berceramah dan menyalahkan. Seharusnya ibu kecewa seperti itu, merasa anak merasa dihukum kalau kata seperti ini. Tapi kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Yang paling betul yaitu sebagai manajer, jadi menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, misalnya kalau anak berbuat salah, apa yang telah kita buat keyakinan pas kemarin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya ada anak menyampaikan ibu temannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Jadi anak dia berpikir sendiri apa yang bisa dia lakukan. Jadi guru fungsinya sebagai manajer. Pernyataan dan siapa yang mengatakan saya kecewa dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu titik-titik benar melakukannya, itu menghukum. Ayo lakukan demi bapak ibu, itu teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini, manajer. Kamu selalu yang paling akhir, itu penghukum. Jadi anak akan merasa dihukum. Peraturan pemantau konsekuensi dan hadiah nilai manajer memperbaiki seperti ini. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik, itu akan diberi hukuman atau membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini bagian berkuasa ini, itu akan memperbaiki kiat berjuang mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi nilai-nilai manajer dan cara untuk memperbaikinya. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu
dari kesalahan saya ini apa yang bisa saya lakukan. Terus sesuai keyakinan kelas yang kita buat kemarin itu apa ini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu itu. Jadi biar anak itu berpikir sendiri, dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa itu hukuman. Membantu murid mengenai basic atau need kebutuhan dasar yang disebut ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau merasa bersalah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi validasi kebutuhan. Untuk menanyakan keyakinan, guru bisa berkata seperti ini. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di sekolah atau kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi sebelumnya kita buat keyakinan kelas lebih dahulu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan yang dia rasakan. Intervensi 30. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaannya dia juga biasanya disembuhkan oleh seorang pemantau dan manajer. Misalnya gimana seperti ini? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu anak akan dia melakukannya dengan semangat. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar yang membuat kesalahan? Bisakah kita membaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah oke? Kapan kamu bisa untuk memulai? Peraturannya apa? Kata-kata yang bisa untuk intervensi. Terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya saya membaca pada kan. Ya, terima kasih semuanya. Demikian apa yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan diskriminasi modul 1.4 dan deskripsi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, saran dan kritiknya? Cukup? Ada enggak? Ya. Kalau ada, dipersilakan. Demi kajian kita. Ya. Cukup? Ya, Cukup, terima kasih untuk ya. semuanya. Pada akhirnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun hidup positif di sekolah dengan cara-cara memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana intervensi praktis seperti ini ketika kita melakukan suatu hal di depan kita, ketika anak-anak memiliki suatu hal yang tidak baik atau kurang tepat di dalam belajar ataupun di luar sekolah. Nanti akan kami share di seperti itu Bapak semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya diskriminasi positif dengan sekolah modul 1.4 untuk tugas kita di program berpenggerak. Kami sampaikan terima kasih pada Bu Sri Malika, kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu dan juga pikiran tenaganya pada kesempatan kali ini. Itu yang saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan sehat, nikmat, lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Semuanya, pagi hari ini Pak Wikan membawa kertas ini. Apa tujuannya? Terus untuk Untuk apa ini? Kira-kira? kegiatan kelas.
Ya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah bukan peraturan, tapi sebuah keyakinan secara sadar kita melakukan nilai-nilai kebaikan setiap harinya di kelas ini, ya, bersama dengan saya dan juga anak semuanya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas itu nanti ada disiplin, ada tanggung jawab, ada keberanian, toleran, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai. Kenapa kemudian kita harus menanamkan keyakinan kelas? Ini adalah untuk kebaikan anak semuanya dalam proses belajar di kelas ini, dalam proses belajar di sekolah ini. Sehingga apa? Dengan adanya yaitu keyakinan kelas, diharapkan kita memiliki budaya positif di sekolah. Budaya positif misalkan bertanggung jawab, ya, berani, disiplin, kerja keras, ya, terus kemudian ada percaya diri dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan, ya, sehingga anak semuanya dalam mengikuti proses pembelajaran di sini dengan senang hati, nyaman dan bahagia. Begitu ya? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Oke, saya persiapkan ini kelasnya. Saya taruh di sini. Mungkin ada salah satu yang bisa bantu Pak Wikan di sini. Silakan. Ya, silakan. Ya, gang ini. Nanti anak-anak semuanya menempel di sini ya. Sini dilihatkan, tuh, wajahmu dilihatkan, kamera. Ya, oke. Ini mas jangan dulu, mas. Santai mas. Oke ya. Nah, saya tulis dulu keyakinan kelas. Ya. Bisa mas. Keyakinan dan kelas. Nah, yang pertama anak semuanya akan saya bagikan ini ya. Kamu suka warna apa? Biru. Ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang pink. Oke. Nanti yang sesi pertama taruh sini dulu ya semuanya. Oke. Nah, ketiga. Aturan, nilai, dan kemudian keyakinan kelas. Yang pertama yang kita isi adalah aturan kita bagi di kelas ini, begitu ya. Contohnya tadi saya sampaikan, misalkan apa misalnya untuk aturan kelas, melakukan piket, tidak boleh pacaran. Ya, seperti itu ya. Ini sebuah aturan di sini. Ya, siapa yang warna pink? Ini ya. Silakan ditulis ada berapa poin. Tulisnya di sini. Ya, nanti diangkat. Silakan tulis 2. Aturan kelas. Silakan tulis dulu 2. Supaya kamu anggap. Kamu apa? Hah? Apa? Pink. Kamu apa? Merah kosong. Kamu apa? Biru nggak ada. Yo, kamu apa? Kuning. Kamu apa? Nulis aturan kelas ini apa? Silahkan. Kamu tadi apa? Usahakan jangan sama. Usahakan jangan sama. Misalkan dua ya, 2 aturan kelas. Pak, kamu? Nah, silakan tulis dulu anak semuanya. Ya. Nanti kalau sudah selesai kasih nama
ya, dikasih nama dan apa yang kamu inginkan di kelas ini. Apa yang kamu inginkan di kelas ini agar belajar kita berjalan dengan baik. Ya. 2. Ya, 2. Silakan. Kasih nama. Ya, kasih nama. Ya. 2 Pak ya? Ya, 2. Ya, silakan ditulis. Kalau sudah, silakan ditambah di sini. Nah, aturan ini. Ya, silakan. Keinginan kamu apa di sini? Ya, baik. Ya. Loh, sudah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, ditambah begitu. Apanya? Hah? Kasih nama. Tambah sini. Ya. Sini, muat-muat-muat. Silakan di sini ya. Boleh pensil silakan boleh. Ya. Dapat nih, dapatkan ya. Dapatkan biar nggak cukup nanti. Ya, betul begitu nggak apa-apa. Ayo. Ya, silakan. Ya, yang belum ya. Silakan. 2 ya, 2 saja. Apa yang kamu inginkan kaitannya dengan kelas ini ya. Itu maunya apa? Sudah mana? Nah, ya. Ya, silakan. Ya, yang belum silakan. Silakan yang bersini bawahnya. Ya. Tidak boleh pacaran, tidak boleh merokok. Nah, sini. Sini bawahnya ini. Sini. Bawah sini. Nah, jangan lihat ini. Sudah semuanya? Oh ya, ini. Apa bisa? Bawah lagi. Oh, oke. Silakan yang lainnya yang belum. Mario, silakan Mario. Nah, sekarang semua ya. Evaluasi ini adalah sebuah angan-angan keinginan anak semuanya tentang kelas ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan sehingga anak-anak nanti akan melakukan hal ini. Begitu ya. Oke, yang pertama saya bacakan. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas piket. Ya, bagus ya. Ya, kemudian tidak boleh pacaran. Ya, kalau nanti pacaran mengganggu konsentrasi, mengganggu belajar. Yang dipikir adalah tentang seseorang atau ayahnya. Jika sudah memikirkan hal tersebut, maka kemudian mengganggu belajar. Kemudian tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Oke, tidak boleh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke,
Tidak boleh pacaran lagi sama. Kemudian piket kelas pada jadwal masing-masing. Oke. Tidak boleh membuang sampah. Ya, melaksanakan piket. Oke. Pacaran lagi. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Kemudian tidak boleh makan jam saat pelajaran. Oke. Melaksanakan piket kelas. Oke. Semuanya ini adalah mahasiswa aturan. Nah, kemudian kita ambil nilainya. Misal begini, melaksanakan tugas piket. Itu artinya apa? Tanggung jawab. Kalau tidak boleh pacaran, ganti apa? Kasih sayang sama ke teman. Begitu ya? Atau toleransi. Nah, toleransi gitu aja ya. Ya, melaksanakan tugas piket, tanggung jawab. Saya jabarkan lagi ya. Nilainya apa? Nanti terus di sini. Ya. Misalkan tadi siapa? Bima menulis apa lagi Bima? Bima. Mana Bima? Bima tidak boleh pacaran, tidak boleh merokok. Nah, berarti ini nilai positif, nilai-nilainya yang kita ambil. Berarti satu, kasih sayang sama teman. Kemudian memiliki akhlak yang bagus. Merokok berarti harus memiliki akhlak yang bagus. Artinya apa? Tidak boleh merokok. Berarti akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nilainya begitu ya? Nilainya begitu. Ya, tulis nanti untuk Bima ditulis berarti apa? Toleransi atau kasih sayang sama teman atau ya menghormati teman. Begitu ya kalau pacaran. Terus kemudian tidak boleh makan di saat pelajaran. Itu artinya apa? Kalau tidak boleh makan saat pelajaran, menghargai orang lain, ya, menghargai guru. Berarti nilai positifnya adalah menghargai, begitu ya. Melepas sepatu di dalam kelas, apa? Tanggung jawab atau disiplin, ya. Begitu paham ya? Jadi dari dua kalimat yang anak-anak tulis di sini nanti ambil nilai-nilainya apa? Paham ya? Nanti kalau belum mengerti bisa tanya ke saya. Sekarang saya bagikan yang pitch, yang pitch. Yang pitch. Yang tidak mengerti bisa tanya ke saya nilai positifnya, ya. Nilai positifnya. Nilai positifnya. Apa kamu? Kamu apa? Jo. Oke. Kamu apa? Kamu hijau lagi. Kamu hijau lagi. Hah? Hah? Nilai positifnya. Kamu tadi nulis apa kamu tadi? Ya, berarti apa namanya kasih sayang sama teman, kasih sayang atau toleransi atau menghormati. Kasih sayang ya, mencintai. Perasaan kasihnya tadi tanggung jawab. Nah, membuang sampah pada tempatnya apa? Kita jawab. Berarti kamu disiplin, disiplin. Ya, silakan. Tanggung jawab. Jawab bisa? Ya? Tidak boleh merokok berarti akhlakul karimah. Ya. Kasih sayang. Ya terus kasih sayang, kasih disiplin, tanggung jawab gitu aja. Tanggung jawab atau disiplin. Oh iya, kasih sayang, ya kasih sayang. Teman kasih sayang. Ya. Ya, pacaran kasih sayang. Membuang sampah, tanggung jawab. Sudah, kalau sudah sangat ditempel di sini. Ya. Tidak boleh mencontek berarti apa? Tanggung jawab. Sudah. Disiplin, siapa disiplin apa?
Minta kelihatan loh ikan dia seperti itu. Agak turun toh, agak turun. Oh iya, nah. Mas kembali mas. Ayo kembali. Nanti dipilih nanti. Sudah ya semuanya, terima kasih. Sudah, anak-anak semua dapat menggali nilai-nilai positif dari apa yang anak-anak tulis, begitu ya. Mulai dari tanggung jawab, kasih sayang, disiplin, kemudian disiplin, ya, memiliki akhlakul karimah, ya, tanggung jawab, kasih sayang, tanggung jawab, kasih sayang, tanggung jawab, ya, kewajiban, tanggung jawab, ya. Nah, oke. Ini semuanya adalah nilai yang kita harapkan di dalam kelas ini, dari apa yang kita inginkan menjadi nilai-nilai positif yang bagus. Terus kemudian sekarang kita membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Artinya apa? Dari tanggung jawab, ya, berarti misalkan siapa yang tadi yang disingkat, yang ini tadi siapa? Kamu ini dia. Ini tadi siapa? Tadi yang kamu buat pertama apa? Aturannya. Melaksanakan. Jadi bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Misalnya begitu ya. Bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Disiplin mengerjakan tugas. Kemudian bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian kasih sayang, kalau ada yang tadi yang dilarang pacaran berarti kasih sayang sesama teman, ya. Terus kemudian apa lagi, ya, tidak boleh mengajak teman, berarti kasih sayang dan menghormati teman. Itu adalah sebuah keyakinan dalam kelas kita. Bisa dimengerti? Nah, satu sesi lagi setelah itu kita selesai, ya. Jadi ditulis. Setelah itu ya sholat Jumat. Tapi nanti dulu ya. Sekarang ini semuanya. Sekarang kita ini semua. Oke, silakan. Ya, dari kelas. Tadi apa yang kamu tulis, kemudian tulis sebagai akhiran kelas. Ini sama, semuanya sama. Semuanya sama. Apa? Kalau piket berarti malah tadi apa, tanggung jawab ya? Tanggung jawab melaksanakan piket. Nah, berarti meninggalkan perilaku tercela untuk mencapai akhlakul karimah. Itu ya. Ini semuanya. Hah? Disiplin melaksanakan tugas. Ini semuanya. Tanggung jawab, tanggung disiplin atau tanggung jawab melaksanakan kelas. Tanggung jawab melaksanakan kelas. Kalau siapa berarti tanggung jawab melaksanakan berarti bertanggung jawab membuang sampah pada tempat sampah, berakhlak atau mencintai teman, kasih sayang pada teman. Jadi kamu berarti berkata yang baik, bertanggung jawab apa? Apa namanya? Membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Bertanggung jawab apa? Meninggalkan perilaku yang tercela.
luar kelas. Sudah semuanya? Punyamu Bang? Ada namanya? Ada namanya? Belajar karena mengerjakan kelas. Ya. Kita memberi teman. Kita memberi teman. Itu boleh belajar karena mengerjakan kelas. Iya. Nah, silakan. Sudah? Sudah semuanya? Oke, semuanya ini kita simpulkan ya, kita simpulkan sebuah keyakinan kelas kita dalam proses pembelajaran dalam mewujudkan yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, ini kok masih tidak boleh mengerjakan PR di rumah? Berarti ini tanggung jawab mengerjakan PR, gitu ya. Ini bukan tidak boleh, kalau tidak boleh pindah di sini. Ya, berarti harus tanggung jawab ya. Ini saya pindah ya, karena ini ada yang kurang pas. Ini karena kalau dilarang tidak boleh itu namanya aturan. Kalau keyakinan kelas artinya saya dan anak-anak semuanya bersama-sama untuk melaksanakan sebuah keyakinan kelas. Gitu. Jadi tanggung jawab melepas sepatu. Ya, anak-anak juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau sudah masuk kelas ini berarti sepatunya dilepas. Tanggung jawab tidak boleh makan. Ya. Jadi anak semuanya kalau sudah masuk ke kelas berarti tidak boleh makan. Sebuah tanggung jawab anak-anak semuanya pada kegiatan pembelajaran. Kemudian tanggung jawab terhadap kelas ini sama. Kasih sayang pada teman ya, kita dengan teman harus kasih sayang. Sikap kasih sayang pada teman. Nanti kalau kita mengejek ya, kemudian lain sebagainya, maka menjadikan kita tidak nyaman dalam belajar. Maka harus ada kasih sayang pada teman. Kemudian disiplin untuk makan di luar kelas, bagus ya. Kemudian disiplin untuk makan di luar kelas sama menyayangi teman dan menghormati teman, bagus. Kemudian bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Disiplin untuk makan di luar kelas, bagus semuanya. Kasih sama teman, bagus. Tanggung jawab melaksanakan PR, bagus. Kemudian disiplin melaksanakan piket, bagus. Bertanggung jawab membuang sampah pada tempat sampah, betul. Berkata yang baik, betul. Nah, semuanya apa yang saya bacakan ini hampir semua mirip adalah budaya positif keyakinan kelas yang kita lakukan di kelas ini. Sepakat ya? Nah, kita bangun keyakinan kelas ini untuk proses pembelajaran kita. Bisa dimengerti semuanya? Nah, kalau begitu sudah cukup apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang anak-anak yakini sebagai suatu keyakinan positif yang di kelas ini kita lakukan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Terus ini nanti kita tempel di sebelah situ ya. Nah, silakan siapa yang mau menambah ini? Saya. Nah. Ayo berdua. Ayo berdua silakan.
Sudah kembali. Sekarang semuanya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.